Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi di perenungan kita setiap hari. Kita akan membahas Mazmur 88. Nah saudara-saudara, Mazmur ini menjadi satu Mazmur yang ungkapan doa pada waktu sakit payah. Ini disampaikan oleh pemazmur itu sendiri, sehingga ini menjadi satu perenungan bagi kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini sebagai satu ungkapan perasaan kita ketika kita ada dalam satu kondisi tertekan, jiwa kita, fisik kita dalam kelemahan. Ini adalah bagian penting. Ayat 2, 3, 4 dan ayat yang ke-14. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Saudara, orang yang sedang mengalami sebuah tekanan atau sakit penyakit, dia tidak akan pernah berhenti saudara untuk berdoa siang dan malam. Artinya dia berseru pada Tuhan. Di dalam doa-doanya dia itulah ada berisi tentang ungkapan-ungkapan perasaan yang tersembunyi yang dapat diungkapkan kepada Tuhan. Sangat begitu beban itu berat secara fisik, secara emosi. Tuhan itu selalu mau mendengar doa-doa kita. Sehingga ketika kita hari ini sedang menghadapi pergumulan yang hebat, sakit penyakit, masalah apapun, kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan siang dan malam, saudara. Diungkapkan oleh pemazmur ini siang dan malam Tuhan. Dia datang pada Tuhan untuk berbicara pada Tuhan. Artinya tidak ada pertolongan lain kecuali engkau datang kepada Tuhan siang dan malam. Secara konsisten loh saudara. Itu benar-benar seruan-seruan kita secara terbuka dan waktunya terus berkontinus saudara. Setiap saat dan setiap waktu. Nah di ayat yang ketiga. Biarlah doaku datang ke hadapanmu. Sedengkanlah telingamu pada teriakku. Pemazmur ingin sampaikan. Berilah telinga padaku Tuhan. Artinya suruh dengar karena dia berteriak dalam segala hal. Ini memang semua orang juga mengalami hal yang sama saudara. Ketika saya dan saudara punya pergumulan pribadi ataupun sakit penyakit, kita itu tidak pernah sedikit pun memberikan ruang waktu sedikit untuk kita hilang harapan atau putus asa. Tetapi kita terus berteriak pada Tuhan agar belas kasihan itu turun atas kita. Sehingga hari ini engkau harus minta belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu yang akan menyembuhkan engkau. Yang akan memulihkan engkau. Yang akan menguatkan engkau dalam segala hal. Karena itu ini adalah bagian-bagian penting yang perlu saya sampaikan bagi kita. Di ayat yang keempat. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Jadi dalam ungkapan teriakan pemazmur ini saudara. Dia juga menyampaikan hidupku ini sebentar lagi masuk dalam dunia orang mati. Kalau saudara baca ayat demi ayat saudara, aduh mengerikan. Karena aku tidak mau masuk dalam dunia orang mati bersama orang fasik, pembunuh dan segala macam. Dan seperti terputus dari kuasamu. Jadi ini adalah satu ungkapan di dalam sebuah tekanan baik secara emosi maupun fisik. Jadi ungkapan ini terbuka sekali disampaikan oleh pemazmur. Maka di ayat terakhir saudara, ayat 14, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Artinya saudara, totalitas setiap saat hari ini engkau boleh mengandalkan dokter, engkau boleh mengandalkan manusia, tapi engkau akan menemukan jalan buntu. Dokter boleh kasih masukan, temanmu boleh kasih masukan, tapi engkau tetap mengandalkan Tuhan. Karena dokter mengandalkan Tuhan, temanmu juga mengandalkan Tuhan. Maka lebih baik engkau mengandalkan Tuhan hari ini. Pengandalanmu pada Tuhan itu harus benar-benar serius. Mempercayakan benar-benar kepada Dia. Sehingga Dia mengambil beban sakitmu, pergumulanmu, diambil dari hidupmu. Dan mukjizat pasti terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih. Pada hari ini kami diingatkan kembali karena kami butuh Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang kami andalkan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat. Jaga kesehatanmu.
Dan ingat, esok hari kita akan masuk ibadah Sabat Shalom akan dimulai jam 7 pagi. Saudara terus setia mengikuti ibadah ini dengan siapkan hatimu sungguh-sungguh. Saya yakin saudara akan dilawat lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika engkau siap masuk dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat selalu positive thinking. God bless you.